Yo, hai, gua Nisi dan selamat datang di segmen Kenarus. Kenapa harus edisi The Witcher 3 Well Done? Lu pernah gak sih main game RPG terus lu kesal sama pilihan atau tindakan bodoh yang dilakuin main karakternya? Kayak lu pengen kendali penuh atas semua keputusan karakternya bener-bener ada di tangan lu. Kalau iya, game yang bakal gua bahas kali ini mungkin jadi salah satu jawabannya, The Witcher 3 Well Done. The Witcher 3 adalah sebuah game RPG open world yang dikembangin dan dipublish sama CD Projekt Red dan dirilis pertama kali di tahun 2015. Di game ini lu main sebagai Geralt of Rivia, seorang Witcher pemburu monster profesional di dunia fantasi gelap yang lagi kacau karena perang, politik, dan konflik antar ras. Tapi satu hal yang perlu lu tahu dari awal, ini bukan RPG yang fokus buat ngetes seberapa jagonya skill lu, tapi ini RPG yang bikin lu mikir dulu sebelum lu bertindak. Lu nggak disuapin penjelasan panjang lebar, lu dilempar ke dunia yang udah jalan duluan, punya masalahnya sendiri, dan lu cuma salah satu bagian kecil di dalamnya. Iya, gue tahu di dunia nyata aja peran lo kecil banget, tapi ya percaya aja peran Geralt jauh lebih berguna kok di dunianya. Dan semua yang gue jelasin barusan sebenarnya udah masuk ke alasan pertama kenapa lo harus main game ini, world buildingnya. Dunia di The Witcher 3 gak kerasa kayak map gede doang buat keliling. Setiap daerah punya kondisi masing-masing. Ada desa yang kelihatan miskin karena habis perang, ada kota yang isinya tentara annoying yang pengen lo pukul sampai kejang, ada tempat yang awalnya kelihatan aman tapi makin lama lo di situ makin kelihatan masalahnya. Dan kerennya itu semua gak cuma jadi background, quest utama, sampai omongan NPC random rasanya tuh nyambung satu sama lain. Jadi pas lu main lu gak ngerasa lagi nyelesain misi satu-satu, lu cuma lagi jalan hidupin dunianya. Dan ya, itu baru satu alasan kenapa The Witcher 3 beda dibanding RPG kebanyakan. Alasan kedua, dan ini yang paling kerasa pas lo main lama, pilihan dan konsekuensinya. Di banyak RPG, lu dikasih pilihan yang cuma jadi gimmick. Mau pilih A atau B, ujung-ujungnya hasilnya mirip atau bahkan sama aja. Nah, di sini enggak. Di The Witcher 3, pilihan itu sering kali gak langsung kelihatan efeknya. Kadang lu ngerasa, oh ya udah, palingan ini keputusan kecil doang, gak akan ngaruh ke harga beras. Beberapa jam kemudian baru lu rasain dampaknya. Dan yang bikin kesel sekaligus keren, game ini jarang ngasih tahu lu mana pilihan yang benar. Gak ada indikator baik atau jahat, gak ada angka moral. Lu cuma dikasih situasi, terus disuruh mutusin sendiri. Kadang semua pilihan itu sama-sama jelek dan lu harus milih mana yang paling bisa lu terima. Agak relate ya? Iya, sama. Yang menarik, banyak keputusan di game ini bukan soal lu pengen jadi pahlawan atau enggak, tapi soal lu mau ikut campur sejauh apa. Lu bisa nolong seseorang, tapi dengan risiko merusak hal-hal lain. Lu bisa gak ikut campur, tapi ada harga yang harus dibayar juga. Dan game ini gak ngejudge lu, dia cuma nyatet terus lanjut jalan. Makanya pas lu main, lu sering mikir 2 kali sebelum milih dialog. Bukan karena takut game over, tapi karena lu tahu keputusan lu itu punya bobot. Dan menurut gua itu salah satu hal yang bikin The Witcher 3 kerasa dewasa tanpa harus dibikin lebay. Alasan ketiga, quest sampingannya. Biasanya di RPG, quest sampingan itu identik sama ambil barang, bunuh musuh, kelar. Di The Witcher 3, banyak quest sampingan yang justru lebih niat dari main quest di game lain. Lu gak cuma disuruh ngerjain tugas, lu dikasih cerita. Ada quest yang awalnya cuma kelihatan kayak kontrak monster biasa aja, lu datang, nyari makhluknya, beres. Tapi makin jauh lu jalanin, makin kebuka alasan kenapa monster itu ada. Dan seringkali yang bikin masalah bukan monsternya, tapi justru manusia. Yang bikin kerasa beda, quest sampingan di sini punya awal, tengah, dan akhir yang jelas. Bahkan ada yang ujung-ujungnya balik lagi ke keputusan lu di awal. Beberapa quest bikin lu ketawa, beberapa bikin kesel, dan ada juga yang bikin lu mikir, sebenarnya pilihan gua tadi bener gak ya? Dan yang paling penting, quest-quest ini gak kerasa kayak filler doang. Lu gak ngerasa ngejar XP doang, lu ngerasa lagi bantu atau malah ikut ngerusak kehidupan orang lain di dunianya. Intinya lu benar-benar berkontribusi buat dunia di game ini, bahkan dari hal terkecil kayak side quest. Makanya pas orang bilang The Witcher 3 itu game panjang, sebenarnya bukan karena misinya kebanyakan atau main story-nya kepanjangan, tapi karena banyak quest yang susah buat lu skip karena lu pengen tahu lanjutannya. Dan menurut gua, kalau sebuah game bisa bikin lu peduli sama hal kecil di luar cerita utama, itu tandanya gamenya emang benar-benar hidup. Alasan selanjutnya, karakter utamanya. Geralt of Rivia ini bukan tipikal main karakter RPG yang sok pahlawan atau teriak-teriak soal keadilan. Bukan juga main karakter cringe ala-ala anime sekai yang di-kick dari partian. Dia capek, dia realistis, dan dia tahu dunia ini udah keburu rusak. Geralt gak pernah datang ke suatu masalah dengan niat gua pasti bisa nyelesain semuanya. Dia datang karena ini emang pekerjaannya, dan karena kalau bukan dia, masalahnya bisa jadi lebih parah. Yang bikin Geralt enak diikutin, dia punya sikap. Dia gak banyak ngomong soal moral, tapi kelihatan dari cara dia milih. Kadang dia peduli, kadang dia cuek, kadang dia kelihatan dingin. Tapi itu semua masuk akal dengan dunia yang dia tinggali dan atas semua yang dia alami.
Dan karena lu main sebagai karakter yang udah punya kepribadian kuat, pilihan-pilihan di game ini jadi kerasa lebih berat. Lu bukan nentuin keputusan buat karakter kosong, lu lagi mutusin, kalau gua jadi Geralt, gua bakal ngapain ya? Makanya dialog-dialog di game ini enak didengar, gak lebay, gak kebanyakan drama, banyak yang pendek, to the point, tapi kena. Dan menurut gua, punya main karakter kayak Geralt itu bikin The Witcher 3 kerasa konsisten. Lu tahu siapa diri lu di dunia itu, dan lu tahu konsekuensi dari setiap sikap yang lu ambil. Alasan terakhir yang mungkin gak langsung kerasa di awal, tapi makin lama lu main, makin susah dilepas, apalagi kalau bukan musik sama atmosfernya. The Witcher 3 itu jarang pakai musik yang maksa emosi, gak tiap momen harus megah, gak tiap adegan harus dramatis. Kadang lu cuma lagi naik kuda lewat desa sepi, terus musiknya pelan banget, hampir gak kerasa. Tapi justru di situ dapatnya, lu ngerasa dunianya capek, ngerasa sepinya, ngerasa kalau tempat ini udah kebanyakan luka. Anjay. Pas lagi santai, musiknya nenangin. Pas lagi tegang, musik dan ambience-nya bikin suasana makin kerasa berat. Dan menurut gua, itu yang bikin The Witcher 3 enak dimainin lama. Lu gak cuma fokus ke quest, tapi lu bakal dibikin ngerasa masuk ke dunianya. Jadi kalau gua rangkum, kenapa lu harus main The Witcher 3 Wild Hunt? Karena dunianya hidup, karena pilihan lu punya dampak, karena quest sampingannya niat, karena karakter utamanya dewasa, dan karena atmosfernya bikin lu betah. Ini bukan game yang nyoba bikin lu ngerasa paling jago, ini game yang ngasih lu kendali. Kalau lu suka RPG yang ceritanya niat, yang bikin lu ngerasa masuk dan peduli sama dunianya, The Witcher 3 layak banget lu cobain. Oke, itu video pertama gua di tahun 2026 setelah gua lama banget gak upload. Dari sekarang harusnya gua rajin upload sih, soalnya gua lagi di fase dimana seseorang bertindak repetitif di ruangan sepi tanpa melakukan banyak hal. Ya, nganggur. Jadi ya, gue bakal nyoba buat rajin upload lah. So, ya, sampai jumpa di konten selanjutnya. Gua Nisi, adios.